A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menimbulkan kekacauan. Fatanu itu kata bendanya, masdarnya, atau kalau bahasa Inggris gerundnya itu fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Saya sudah sering kali menyebutkan ini. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu artinya slandering, menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu hal yang buruk padahal tidak. Itu fitnah. Jadi di situ ada unsur kebohongan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kita temukan fitnah bahasa Indonesia itu ada di surat An-Nur, disebut dengan dua istilah. Yang pertama dengan ifkun, al-ifku. Al-ifku artinya fitnah dalam bahasa Indonesia, dan juga disebut buhtan, ya. Ifkun dan buhtan, yang dua-duanya artinya kebohongan yang menyatakan sesuatu yang buruk terjadi dan dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak melakukannya. Itu buhtan. Di sini fatanu, fitnah bahasa Arab. Fitnah bahasa Arab itu kadang berarti ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan hal yang kamu anggap baik dan hal yang kamu anggap buruk. Fitnah sebagai ujian. Jadi fitnah di situ artinya ujian. Fitnah juga bisa berarti kekacauan. Kekacauan itu ketidakteraturan. Ketidakteraturan itu perbuatan yang merusak tatanan hidup, yang merusak keharmonisan hidup di dalam masyarakat. Itu fitnah, ya. Misalnya Mu'adz bin Jabal pernah mengimami para jamaah karena waktu itu belum banyak yang pandai membaca Al-Quran. Mu'adz bin Jabal sholat bersama dengan Rasulullah di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian dia cepat-cepat pulang ke kampung halamannya, juga di Madinah, untuk mengimami masyarakatnya, masyarakat setempat. Nah, beliau membaca surat panjang, Al-Baqarah, habis. Ada orang yang baru pulang dari ladang, membawa ontanya, capek, belum mandi dan sebagainya, makmum. Dia merasa terlalu panjang nih, lalu dia mengundurkan diri dari jamaah, lalu sholat di halaman, di pelataran masjid. Informasi itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menegurnya, afattanun anta, apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu mau menjadi tukang fitnah? Nah, fitnah di sini bukan slandering, bukan menyatakan sesuatu yang bohong, tapi fitnah di situ membuat kacau. Apakah kamu suka membuat kekacauan? Ada orang mau sholat berjamaah sampai tidak betah, dia harus mengundurkan diri dari jamaah itu. Maka anjuran Rasulullah, udahlah kamu baca yang pendek-pendek aja, yaitu surat-surat yang pakai sama langit, was-sama'i wadduhaha, was-sama'i wattariq, dan sebagainya yang pendek-pendek seperti itu. Nah, itu kemudian kita pakai ketika kita sholat maghrib, kita bacanya suratnya pendek-pendek saja.
Tapi saking pendeknya sekarang kecenderungannya kalau maghrib bacanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya, tapi intinya saya mau menunjukkan kata fitnah. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang yang suka membuat kekacauan di antara orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Nah, membuat kacau itu dengan macam-macam. Bisa juga dengan cara memfitnah, bahasa Indonesia, memfitnah orang-orang Islam. Bisa juga mengadu domba dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan mereka. Kamu kan orang Batak, kamu jangan seperti orang Jawa, misalnya begitu. Nah, misalnya lagi, mohon maaf kalau saya salah. Saya pernah dengar dari teman-teman yang dari Batak itu, Mas, tahu itu kalau di daerah saya itu dipakai untuk makanan babi, Mas. Di sini dimakan manusia. Nah, tapi untuk dia dengan saya biasa bercanda, jadi dia ngomong begitu saya nangkep. Ya. Tapi dia memang khas, dia suka bercanda. Bercandanya dia itu mencemooh agamanya sendiri pun mau, mencemooh sukunya sendiri pun mau. Ya kalau dia mau mencemooh sukunya sendiri, ya tentu mau mencemooh suku orang lain. Nah itu jangan kita lakukan, karena itu bisa menimbulkan kekacauan, orang menjadi marah. Ada juga di surat Al-Baqarah itu wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah seringkali diterjemahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Enggak, di situ bukan fitnah. Bahasa Indonesia wal fitnatu itu kekacauan dalam kehidupan masyarakat itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan kan seringkali terjadi satu orang membunuh satu orang, yang bahasa Inggris itu disebut murder, ya, murder. Nah, itu kalau kekacauan dalam kehidupan masyarakat itu bisa tawuran kalau pakai senjata terjadi peperangan, dan itu terjadi pada zaman setelah Uthman bin Affan meninggal dunia. Kemudian timbulnya kekacauan sehingga terjadi peperangan antara kelompok-kelompok Islam. Nah, waktu itu yang entah karena ada kejadian yang luar biasa, yaitu terbunuhnya seorang khalifah, maka muncul kekacauan itu bisa difahami, ya. Difahami, bukan kita setujui, ya, bisa difahami. Nah, kita harus hati-hati bahwa orang yang menimbulkan kekacauan di antara orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya udahlah pokoknya di kalangan masyarakat mukmin, maka itu dosanya besar. Karena dosanya besar, maka cara menebusnya hanya satu, yaitu taubat. Misalnya dengan cara rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kalau tidak tobat, ya nggak diampuni. Jadi dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan tobat. Sebesar apapun, termasuk musyrik. Musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Tapi kalau dia sempat tobat di waktu masih hidup, ya insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah, ya. Jadi oleh karena itu thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Saya kira semuanya sudah paham, cuma saya ulang saja menyegarkan kembali ingatan kita. Orang yang bertaubat itu mesti nomor satu mengenali kesalahannya. Aku salah di sini, aku salah telah berbohong, aku salah telah menipu orang, dan sebagainya. Setelah mengenali ini, ya mengetahuilah bahwa itu salah. Dalam bahasa Inggris disebut acknowledge, mengakui. Terus kemudian mesti menyesali, ada penyesalan. Perlunya mengenali itu, kita bisa tahu di mana kesalahan kita. Kalau kita tahu kesalahan kita bisa bikin koreksi. Kalau kita tidak bisa mengenali kesalahan kita nggak bisa bikin koreksi. Salahnya A, koreksinya D,
di B nggak nyambung, perilakunya akan tetap seperti itu. Kalau kita sudah mengenali memang kesalahannya di A, ya koreksinya di A itu. Maka mengenali penting, kemudian menyesal. Nah, penyesalan itu penting karena penyesalan itu adalah perilaku jiwa kita yang mendorong kita untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian langkah berikutnya mohon ampun kepada Allah yang tulus. Kemudian janjinya kepada Allah dan diri sendiri tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Ya, mungkin dia melakukan kesalahan yang lain karena tidak tahu atau karena terpaksa dan sebagainya. Maka kalau orang tobat, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau terjadi orang itu mengacaukan kehidupan orang mukmin laki dan perempuan, siksaannya coba kita perhatikan. Allah menyebutnya 2 kali, menyebut azab. Azab itu siksaan. 2 kali. Falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Allah itu kalau berbicara efisien, efektif. Karena efisien, maka Allah tidak mengulangi pernyataan kalau tidak dianggap penting dan tidak ada maksudnya. Jadi kalau ada pengulangan, di situ pasti ada pesan. Antara lain pesan itu penekanan. Di sini bukan, di samping penekanan juga menunjukkan macamnya siksaan. Jadi mereka akan memperoleh siksaan di neraka jahanam dan mereka akan mendapatkan siksaan api yang membakar. Api yang membakar di jahanam. Semacam serupa ya. Tapi kan jahanam itu tempatnya, harik itu apa yang menimpa seseorang. Jadi meskipun 2 hal yang sama, tetapi dinyatakan dari 2 angle, 2 sisi. Ya. Kadang-kadang begitu, misalnya Allah menyebut khalidina fiha abada. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan tinggal di surga. Kekekalannya, keabadiannya disebut 2 kali, khalidin dan abada. Khalidin itu orangnya akan tetap berada di situ seterusnya. Abada, waktunya. Jadi dilihat dari 2 sisi, satu sisi orangnya, satu sisi waktunya, untuk menekankan, untuk meyakinkan bahwa betul-betul selamanya di situ. Ya, jadi di sini falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Siksaan disebut 2 kali, yang satu tempatnya, yang satu impact atau hal yang menimpa pada orang itu. Kenapa? Karena dosanya double. Di ayat ini bisa kita baca begini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dosanya membuat kekacauan. Dan di situ tersirat pengertian bahwa orang yang mengacaukan kehidupan orang mukmin, masyarakat mukmin, itu berarti kafir. Jadi hati-hati, mengacaukan orang-orang mukmin itu bisa berakibat kafir. Saya kasih contoh di Al-Quran. Di surat Ar-Rum, mohon maaf, alladzina, yang keterusannya gini, alladzina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi orang yang memecah belah agama itu dianggap musyrik. Hati-hati. Orang mukmin itu mestinya rukun. Karena Rasulullah menggambarkan orang mukmin itu dengan sesama mukmin itu bagaikan satu bangunan. Dan Rasulullah memberikan gambaran seperti tangan yang diikat begini, saling mendukung, saling membantu, bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a.
berpegang teguhlah kamu pada ajaran Allah semuanya. Tapi kok ada orang yang memecah belah. Memecah belah orang mukmin itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Contoh yang dari luar, orang-orang kafir Eropa menguasai India. Ternyata di India banyak orang-orang Islam yang menentang penjajah. Dan memang orang-orang Islam selalu nomor satu di dalam menentang penjajahan. Di Indonesia juga kita lihat yang pro penjajah adalah orang-orang yang seagama. Dan memang seagama itu mereka bina. Karena kalau seagama kan ada similarities, ada kesamaan. Orang yang ada kesamaan itu ada ikatan batin. Misalnya saya orang Betawi, saya tahu Pak Andi orang Betawi, saya merasa kita sama-sama orang Betawi. Kalau kita sedang berada di luar negeri, ketemu orang Indonesia, apakah dia orang Papua atau dia orang Maluku atau orang Batak atau orang mana, mesti nempel, ya, padu. Itu memang karakter kita seperti itu. Kalau punya similarities, punya kesamaan-kesamaan, kita cenderung untuk jadi padu bersama. Nah, penjajah itu karena punya agama yang berbeda dengan yang dijajah, maka mereka mengirimkan misionaris supaya orang-orang setempat itu mempunyai kesamaan. Nah, di India orang-orang Islam yang menentang, maka bagaimana nih caranya memperlemah orang Islam? Diadu domba, atau ya diadu domba atau dibikin kacau. Ambil seseorang dari sana, disekolahkan di Inggris, terus kemudian dia jadi pinter agama Islam, tetapi dengan pemahaman yang dipelintir-pelintir, suruh pulang, mengaku menjadi nabi. Nah, maka terjadilah Ahmadiyah. Nah, Inggrisnya itu memecah belah dari luar, tapi ininya Mirzanya ini memecah belah Islam dari dalam. Hati-hati kita, kalau kita ini suka kamu orang NU, aku orang Muhammadiyah, itu sudah memecah belah. Jangan di masjid situ masjidnya orang NU, aku Salafi, itu memecah belah. Jadi nggak usah kita bilang NU, Muhammadiyah, Salafi, nggak usah. Allah saja mengajari kita, jangankan sesama muslim, dengan orang ahlul kitab itu Allah mengajarinya jangan dicari perbedaan, tapi cari kesamaan. Coba, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan, hai ahlul kitab, ayo kita bersatu. Kita mempunyai kesamaan. Apa kesamaan? Kita menyembah hanya Allah saja. Kita menyembah hanya Allah saja. Ada juga pernyataannya yang wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhanmu kan sama, satu. Ayo kita bersatu. Jangan berantem. Itu orang Islam terhadap non-muslim. Kita sama-sama muslim, jangan dititik beratkan pada perbedaan. Cari titik temu kesamaan. Bukankah Tuhan kita sama? Allah. Bukankah Nabi kita sama? Nabi Muhammad. Bukankah Quran kita sama? Al-Quran. Kenapa kita berantem? Hal yang sepele. Ini bibit-bibit untuk memecah belah kita dan kita menjadi lemah. Nah, kelemahan itu sudah kita rasakan sampai sekarang. Coba orang Islam ketika berpolitik nggak mau bersatu, nanti bikin lagi baru. Karena apa? Mereka tidak mencari kesamaan, tetapi mencari perbedaan. Untuk mereka itu kan alirannya ini, alirannya itu dan sebagainya, beda dengan kita. Jadi yang dicari perbedaan. Kalau negara lain, ada satu negara kecil yang namanya Suriname. Di sana banyak orang Jawa. Karena waktu itu Jawa dijajah Belanda, Suriname dijajah Belanda.
Belanda ingin memproduksi gula yang cukup banyak, lalu di sana ditanami tebu. Yang berpengalaman bertani tebu itu orang-orang Jawa. Dibawalah orang Jawa ke sana. Mereka menjadi komunitas Jawa dan mereka sampai sekarang ngomongnya bahasa Jawa. Karena mereka orang Jawa itu kalau sholat menghadap ke barat. Lalu di antara mereka ada yang sholatnya itu ngulon. Orang bahasa Jawa kan kulon itu barat. Sholatnya ngulon. Tapi ada orang yang lebih modern. Coba deh lihat peta. Kita untuk melihat ke Makkah atau menuju ke Makkah lebih dekat mana, ke timur atau ke barat? Lebih barat, lebih mudah atau lebih dekat ke timur? Jadi petanya begini. Lalu mereka menghadap sholatnya ke timur. Itu dibikin dua partai. Ada partai untuk orang yang menghadapnya ke barat, ada partai untuk orang yang menghadapnya ke timur. Kita itu seperti itu. Itu kan kelompok orang yang kunut. Itu kelompok yang tidak kunut. Itu hal kecil begitu aja bisa membuat kita terpecah belah. Karena kita terpecah belah, maka kita nggak bisa mempunyai kekuatan, tidak bisa menghimpun kekuatan. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang non-muslim, terutama orang-orang Yahudi. Kita ingat di Madinah, Yathrib, dulu namanya Yathrib. Mereka antara orang-orang penduduk asli Madinah ada dua kelompok yang besar, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Itu berantem terus. Siapa yang mengadu domba? Orang Yahudi. Yahudi itu pendatang. Mereka ingin menguasai ekonomi Madinah. Caranya orang-orang lokal, orang setempat itu diadu domba, berantem lagi. Satu kelompok Yahudi pura-pura membela kelompok satu lagi kelompok Yahudi membela kelompok yang lain di belakangnya. Terus kenapa membela itu? Supaya bisa masuk di dalam. Ketika di dalam bisa mempengaruhi pola pikir. Nah, pola pikir itu dikembangkan perbedaan-perbedaan tadi, maka seringkali terjadi pertikaian sampai lebih dari 100 tahun. Perang lagi. Nah, datanglah Rasulullah SAW menyatukan mereka, dan hebatnya Rasulullah bisa menyatukan dalam waktu yang singkat sekali, hanya hitungan hari itu mereka sudah bisa bersatu padu sampai bisa melawan musuh yang jumlahnya besar, 1000 pasukan. Mereka hanya sekitar 300-an pasukan bisa mengalahkan yang musuhnya itu 3 kali lipat. Karena satu padu kecil saja bisa mengalahkan yang besar. Kita besar dikalahkan yang kecil. Karena kita begini suka membuat kekacauan di antara kita sendiri. Maka kita biasakanlah ngaji itu, semua guru kita belajar ya. Guru, mohon maaf kalau saya nyebut ormasnya, ngaji di Kiai NU, ngaji di Ustadz Muhammadiyah, ngaji di Ustadz Salafi, ngaji semua supaya kita punya wawasan yang luas. Jangan lalu terus kalau Ustadznya itu Muhammadiyah aku nggak mau, itu berarti dia memecah belah dari dalam, sudah memasukkan diri di dalam kotak. Nah, kalau kotak itu menjadi orang mukmin itu menjadi kacau kehidupannya, ya, dan itu dosanya besar. Ya. Azabul jahannam dan azabul hariq. Kita jangan meniru orang-orang yang non-muslim. Karena apa? Mereka memang mempunyai kepentingan kekacauan orang-orang Islam. Kalau kita meniru, maka berarti kita termasuk kelompok mereka. Kalau tadi istilahnya kan musyrik. Orang musyrik itu orang Islam yang memecah belah agamanya sendiri. Nah, kalau orang-orang non-muslim memang punya kecenderungan seperti itu, seperti firman Allah misalnya,
Ya ayyuhalladzina amanu, mohon maaf, latubelawun, ya. Latubelawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian akan diuji oleh Allah, baik dari sisi harta kalian maupun dari sisi diri atau kepribadian kalian. Dan kalian akan mendengar hal-hal yang menyakitkan hati. Nah, di sini namanya adza. Adza itu omongan-omongan yang menyakitkan hati dan juga tindakan-tindakan yang menyakiti. Jadi adza itu luas, mulai dari omongan sampai dengan tindakan seperti misalnya persekusi. Persekusi itu juga termasuk adza. Wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian akan mendengar banyak penyiksaan. Ya, kalau diartikan penyiksaan dalam bahasa Indonesia kok kurang pas ya. Adza, karena adza itu tidak selalu dalam bentuk fisik. Ya, kalau penyiksaan kan fisik. Jadi hal-hal yang menyakiti, bisa menyakiti hati, bisa menyakiti fisik dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi memang dari masa ke masa selalu mereka itu akan berusaha menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada serangan dari luar, sikap kita bagaimana? Kalau tadi kita bahas bahwa dari dalam kita jangan memecah diri, bersatu. Nah, kalau kita dipecah dari luar, jangan mau diadu domba, jangan mau. Kuncinya ada dua, dan ini sering disebut oleh Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu mau bersabar dan bertakwa, dua hal ini penting sekali. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, maka hal itu adalah yang terbaik. Di ayat-ayat yang lain ada antara lain begini. Kamu difitnah, fitnah bahasa Indonesia, atau kamu dimusuhi orang, kalau kamu berpegang teguh dengan sabar dan takwa, usaha mereka untuk mengacaukan kamu tidak akan berhasil. Ya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, usaha mereka untuk mengacaukan kamu, usaha mereka untuk mengadu domba kamu tidak akan berpengaruh. Nah, itu kalau skala kecil bisa kita terapkan misalnya di dalam perusahaan atau di dalam suatu lembaga atau organisasi. Dalam organisasi apapun, kalau di situ berkumpul beberapa orang, nggak usah terlalu banyak, pasti di situ akan ada orang yang suka bikin kacau. Misalnya di masjid, itu suka ada yang mempermasalahkan, kenapa di sini kasihnya kok hanya 3? Jumlah AC aja dipermasalahkan. Itu karena apa? Mencari-cari hal yang bisa dicemooh, yang bisa disalah-salahkan. Ada 4 ya, standing IC. Ya. Kenapa hanya ada 4 saja? Nah, itu dipermasalahkan. Nah, itu orang-orang seperti itu selalu ada. Atau menyalah-nyalahkan. Kenapa itu Pak Andi begini, begitu dan sebagainya. Itu selalu ada. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan atau berada di suatu lembaga, pasti ada orang-orang yang berusaha untuk jegal-jegal kita. Jegalnya itu dengan cara memfitnah, bilang bahwa dia tuh kan curang begini-gini dan sebagainya, supaya dia dipecat. Terutama yang melakukan itu orang yang berada di bawah untuk menyalahkan yang di atas. Karena apa? Kalau yang di atas itu dianggap salah, dia bisa dipecat atau digeser. Kalau digeser, maka orang yang memfitnah ini bisa naik. Jadi dia kepingin naik dengan cara memfitnah orang yang di atasnya. Nah, kuncinya apa? Kalau bersabar dan bertakwa, mau dijegal dari mana? Gak ada kesalahan kok.
Jadi menteri dijagal dari mana? Kalau nggak ada kesalahan ya nggak masalah. Tapi kalau politik itu kadang-kadang karena perbedaan politik saja itu juga bisa dipecat. Apalagi kalau menteri itu membangkang dari permintaan presidennya, atau dia melakukan langkah-langkah yang membahayakan posisi presiden. Itu biasanya dipecat. Ya. Saya nggak usah cerita orangnya. Ya. Dulu pernah ada seorang menteri yang bercerita bahwa dia disuruh mengganti kepemilikan aset untuk menjadi kepemilikan pribadi. Dia menolak. Hari ini dia menolak, besok pagi sudah dipecat. Jadi kok ada seperti itu? Orangnya cerita sendiri gitu ya. Orangnya cerita sendiri dan diulang-ulang. Dan dia memilih dia dipecat nggak apa-apa. Saya tidak melakukan kesalahan. Ya. Nah, itu kuncinya sabar dan takwa. Dan ini yang disebut oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan mulai dari kecil itu disengsarakan oleh kakak-kakaknya sendiri. Terus juga malah disengsarakan oleh ibu angkatnya sendiri, dimasukkan ke penjara. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian sabar dan bertakwa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usahamu itu. Jadi ada kalanya bahaya dari luar itu tidak akan mempengaruhi kamu. Ya, kalau tadi ada menteri yang dipecat, tetapi nama dia tetap harum. Ya, dia tetap harum. Dulu ada seorang menteri yang menerima sogokan dalam bentuk cek. Ceknya itu tidak diuangkan, tapi dikasih figura. Dikasih figura, ditaruh di tempat kerjanya. Ini aneh itu, nekat. Tapi kalau wartawan sebelumnya sama dia apa? Kalau ditanya dia selalu bilang, wah nggak tahu aku, wah aku nggak tahu. Sampai dijuluki menteri tidak tahu. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Kalau saya ngomong bahasa Inggris pasti ketahuan namanya. Menteri siapa? Menteri you don't know. You don't know. Kamu tidak tahu. Menteri apa itu? Ya, karena dia tidak punya kesalahan, caranya gimana? Kementeriannya digabung. 2 kementerian digabung, kan yang tinggal hanya 1. Yang 1 terpaksa ditinggalkan. Sudah tahu ya Pak ya, siapa itu ya. Tapi itu kan sejarah ya. Jadi saya cerita tentang sejarah, nggak apa-apa ya. Terus jadi kita pegang kuncinya kalau kita mau bertahan terhadap ujian apapun, untuk menghadapi fitnahan apapun, adalah sabar dan takwa. Nah, kenapa orang-orang non-muslim itu selalu selalu mengacaukan orang-orang mukmin? Karena ada kebencian. Nah, kebencian itu bisa dimulai dari perbedaan. Nah, tadi kalau saya mulai dengan perbedaan di dalam orang-orang Islam, perbedaan cara sholat dan sebagainya. Nah, perbedaan itu bisa dikembangkan menjadi kebencian. Nah, orang-orang non-muslim itu kan memang perbedaannya jauh. Maka kita disuruh waspada. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang yang beriman, kalian jangan menjadikan teman akrab. Teman akrab di sini istilahnya bitanah. Bitanah itu akar katanya sama dengan batin di dalam. Nah, kalau bitanah itu pertemanan yang bisa sampai ke perasaan. Jadi saling menyayangi, saling melindungi. Di sini istilahnya bitanah. Di ayat yang lain istilahnya wali atau aulia. Cuma aulia dulu disalah artikan sebagai pemimpin. Sebenarnya aulia itu artinya bukan pemimpin. Artinya teman akrab yang sampai ada kaitan batin. Nah, kalau sebagai teman akrab saja jangan, karena teman akrab itu mesti saling melindungi. Apalagi menjadi pimpinan gitu.
Jadi kalau diartikan teman akrab itu lebih luas pengertiannya daripada sebagai pemimpin. Ya. Jangan kamu jadikan orang-orang yang bukan golonganmu, min dunikum, yang bukan dari golonganmu. Berarti bukan orang yang betul-betul mukmin. Jangan jadikan bitonah orang yang saling menyayangi. Karena apa? Mereka itu selalu mengganggu. Waddu ma'anittum. Mereka tuh seneng kalau kalian itu repot. Kalau kalian menghadapi kesulitan, mereka seneng. Cuma seringkali tidak dinyatakan. Tapi dari omongannya kelihatan. Dan kalau kita orang mukmin mendapatkan kebaikan, mereka susah. Waddu ma'anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim. Bisa ditengarai dari pemilihan diksi, pemilihan kata-kata yang mereka gunakan dalam percakapan. Ya. Kebencian itu kelihatan di mulut mereka, afwahihim. Kalau di mulut berarti di kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, kebencian mereka yang ada di dalam itu lebih besar daripada kata-kata mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyikan di dalam hati, dalam perasaan itu lebih besar. Jadi orang yang di luar golongan kita membenci kita kelihatannya di pemilihan diksi, pemilihan intonasi, ya. Kata-katanya bisa sama tetapi intonasinya beda. Nah, itu menunjukkan kebencian, tapi di dalam hatinya lebih besar. Jadi itu ibaratnya kayak gunung es. Gunung es itu kalau ini misalnya ini esnya besar di laut, yang kelihatan itu hanya sedikit. Nah, ini tuh kata-kata, kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang membenci pada kita. Nah, kebencian yang betul-betul di dalam hati itu lebih besar. Nah, maka kita hati-hati ketika kita bergaul supaya kita tidak dikacaukan oleh mereka. Nah, ancaman bagi mereka itu kalau tadi ada dua azab, di sini disebutkan dosa yang besar, yang nyata. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Nah, ini menyakiti hati dengan cara fitnah bahasa Indonesia, ya. Orang yang menyakiti hati orang mukmin laki dan perempuan yang dengan cara mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan, bighairi maktasabu, yang mereka tidak lakukan. Jadi berarti mengandung fitnah dalam bahasa Indonesia. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Mereka sudah melakukan kebohongan besar dan dosa besar. Kebohongan besar dan dosa besar. Nah, ini buhtan itu fitnah bahasa Indonesia. Berarti fitnah bahasa Indonesia itu termasuk fitnah bahasa Arab.